Untuk memulai pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu harus terlebih dahulu ya. Ada yang punya pena? Terima kasih, siapa namanya? Hafizatul Hidayah, hadir Bu. Syahda, hadir Bu. Firlana, hadir Bu. Syakira Zahra, hadir Bu. Aminah, neneknya meninggal Bu, terus izin. Udah lama meninggal Bu. udah lama meninggalnya baru izin sekarang. Ya, razia. Oke, berarti satu orang yang nggak hadir ya. Karena udah lama libur, Ibu cuma mau membahas sedikit tentang peraturan di jam Ibu. Silakan ingin berbicara, tetapi setelah Ibu menjelaskan, selama Ibu menjelaskan, Ibu mohon untuk tidak ada yang berbicara di belakang. Nanti setelah Ibu menjelaskan, silakan ada yang bertanya, berpendapat, itu diperbolehkan. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, ada yang ingat sebelum libur kemarin kita membahas tentang apa? Bisa Bu. Tentang apa bisa? Membahas pengangguran Bu. Nah, kalau menurut Fija, pengangguran itu apa? Pengangguran itu di mana lowongan pekerjaan itu sedikit, tetapi yang membutuhkan pekerjaan tersebut banyak Bu. Jadi terjadilah pengangguran karena tidak adanya tempat untuk mereka bekerja. Nah, materi kita hari ini itu kelanjutan dari salah satunya pengangguran tadi, yaitu membahas tentang pembangunan ekonomi. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian pembangunan ekonomi, indikator pembangunan, tujuannya, permasalahan, dan juga solusi. Sudah siap untuk masuk materi hari ini? Siap, Bu. Semangatnya. Oke. Yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, menciptakan lapangan kerja, dan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, di mana di sini pembangunan ekonomi ini sama dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi ini lebih luas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya indikator pembangunan ekonomi terdapat 4. Yang pertama, produk domestik bruto, yaitu total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Nah, ini adalah salah satu yang juga mempengaruhi terjadinya pembangunan ekonomi. Yang kedua, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yaitu PDB tadi dibagi dengan jumlah penduduk. Biasanya pendapatan per kapita di suatu negara yang tinggi itu bisa menjadikan bahwa suatu negara itu memiliki kesejahteraan yang bagus. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia. Adalah indikator yang mengukur kualitas hidup manusia. Kalau dari pendapatan saja, itu kan tidak bisa melihat bahwa apakah masyarakatnya sejahtera atau bagaimana. Maka adanya IPM ini dilihat dari kesehatan, apakah sistem kesehatan di suatu negara itu sudah baik, apakah tingkat kelahirannya cukup tinggi atau bagaimana. Yang kedua yaitu pendidikan. Apakah pendidikan di suatu negara itu sudah baik atau masih banyaknya yang putus sekolah atau bermasalah, seperti itu. Yang ketiga yaitu standar hidup. Standar hidup di sini bisa diartikan bahwa dalam suatu negara itu tidak terlalu tidak terlalu ketimpangan. Yang terakhir yaitu tingkat pengangguran. Pengangguran ini adalah suatu masalah yang tidak selesai-selesai. Kenapa terjadinya pengangguran? Karena tingkat kelahiran tinggi. Jadi banyak sekarang kayak yang udah kuliah, seperti kalian kan bisa kuliah, udah lulus S1. Nah, tetapi banyaknya lowongan kerja itu seperti itu saja. Jadi kan bisa meningkatkan pengangguran. Nah, selanjutnya tujuan pembangunan ekonomi. Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan pembangunan ekonomi itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena ketika masyarakat sejahtera, maka bisa dikatakan pembangunan dalam suatu negara itu berhasil. Yang kedua, pengurangan kemiskinan. Kemiskinan ini adalah masalah yang tidak henti-hentinya. Selalu saja setiap tahun itu masalah
pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini bisa berpengaruh terhadap esok hari atau gimana nanti sekarang kita melakukannya, tetapi besok yang akan merasakan yaitu anak cucu kita. Yang terakhir, peningkatan daya saing ekonomi. Nah, ini yang terakhir ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan kita di global, di negara lain seperti itu. Nah, permasalahan dalam pembangunan ekonomi, kemiskinan. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya kemiskinan ini adalah masalah yang tidak selesai-selesai. Banyak sekali tingkat kemiskinan sangat tinggi sekarang. Banyak sekali yang biasanya memiliki pekerjaan karena beberapa masalah seperti COVID kemarin itu tidak memiliki pekerjaan lagi dan akan menyebabkan banyaknya kemiskinan. Nah, yang kedua, pengangguran. Pengangguran seperti yang kita bahas tadi juga. Nah, pengangguran ini ketika banyaknya yang mencari kerja, tetapi berarti kan bisa dikatakan negara tidak sanggup menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan banyaknya yang mencari kerja. Nah, yang ketiga, ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Nah, ketimpangan dalam distribusi pendapatan itu dapat berpengaruh nantinya terhadap ketegangan di dalam masyarakat. Karena ada yang memiliki pendapatannya tinggi sekali. Ada yang memiliki rendah sekali, itu kan akan menjadi acuan bagi mereka, menjadi ketegangan antara mereka berdua. Yang terakhir, tingginya angka pertumbuhan ekonomi, banyaknya kelahiran di suatu negara tersebut. Ini bisa kita kaitkan dengan pengangguran tadi. Tingginya pertumbuhan ekonomi, banyak yang lahir berarti kan banyak kelahiran di dalam negara tersebut. Tetapi pembangunan ekonomi di suatu negara itu seperti itu saja, otomatis kan lebih banyak pengangguran nantinya. Nah, yang terakhir, solusi dari pembangunan ekonomi ini. Solusi dari permasalahan pembangunan ekonomi. Yang pertama, peningkatan pendidikan. Dengan meningkatkan pendidikan, menciptakan keterampilan baru, hendaknya nanti kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru atau bisa nanti mencari pekerjaan dengan keterampilan yang kita miliki. Yang kedua, diversifikasi ekonomi, di mana di sini maksudnya diversifikasi ekonomi tidak hanya tertumpu pada satu sektor seperti Indonesia. Indonesia hanya bertumpu pada sektor pertanian misalnya. Indonesia bisa memiliki peluang pekerjaan di bidang jasa atau distribusi nantinya. Jadi tidak hanya satu sektor saja. Nah, yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini yang artinya memastikan bahwa masyarakat itu sejahtera. Dan di sini juga mengajak masyarakat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Seperti contohnya nih, misalnya ada suatu daerah akan melakukan pembangunan ekonomi seperti tol dan sebagainya. Ajak masyarakat berkomunikasi seperti itu yang namanya pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini nantinya akan dirasakan beberapa tahun ke depan. Di saat sekarang kita melakukannya, beberapa tahun ke depan kita akan merasakan dampak dari pembangunan ekonomi ini. Ada yang ditanyakan? Paham dengan materinya? Paham, Bu. Berarti permasalahan dalam pembangunan ekonomi itu solusinya kan peningkatan pendidikan. Jadi peningkatan pendidikan nanti kan wajib sekolah berapa, Bu? 12 tahun. Iya. Nah, iya. Peningkatan pendidikan ini juga kayak keterampilan, kan ada sekarang SMK, berbagai keterampilan. Jadi kalau anak-anak bangsa memiliki keterampilan, maka dia bisa menciptakan peluang kerjanya sendiri. Ngerti saya kira? Oke. Ada lagi pertanyaan? Paham, Bu. Nah, sekarang itu yang bertanya. Jika kalian melihat gambar ini, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Bisa, Bu. Ya. Banyaknya orang yang mengantri untuk memasukkan surat lamaran kerja, Bu. Oke, jadi ini termasuk dalam permasalahan pembangunan ekonomi atau tidak? Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi pendapat lain? Ya, Bu. Firlana, iya silakan, kemana-mana. Jadi benar kayak
kayak dibilang kerja Bu, ini banyak orang tuh berpakaian itu kayak bagus, itu berarti mereka tuh punya pendidikan yang cukup, terus bawa berkas-berkas, itu orang ini beramai-ramai berbondong-bondong untuk melamar kerja. Dan sebanyak itu orangnya, berarti sebanyak itu juga orang yang tidak ada pekerjaan, berarti banyak banget orang yang menganggur Bu. Hanya untuk mencari itu Bu sebelahnya Bu job. Iya betul. Oke, semua jawabannya betul ya. Kasih apa dulu? Berarti paham ya dengan materinya? Halo. Jaringan di sini emang kayak gini ya? Iya Bu. Oke, langsung aja. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Coba pilih mau mengerjakan tugas di sini langsung atau tugas di rumah? Di rumah. Di rumah. Kayaknya waktu kita udah Oke, jadi tugasnya silakan cari, boleh dicatat. Oh iya, benar. Terima kasih Syakira. Silakan cari satu informasi dari artikel atau berita mengenai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi. Lalu silakan analisis kasus tersebut dan kemukakan pendapat kalian. Jadi tugas minggu depan dulu. Iya. Kerjakan individu ya, jangan ada yang sama kasusnya. Oke. Nah, mungkin untuk kelas kita hari ini cukup sekian. Ibu harapkan Ananda ke depannya lebih aktif lagi, semuanya ikut serta dalam pembelajaran dan tolong kepastian kehadiran. Baik Bu. Oke. Ada yang mau dipertanyakan? Cukup Bu. Oke, kita akhiri kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Thank you.